semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Oke, kita untuk hari ini akan mereview beberapa materi yang sudah disampaikan mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Dan untuk pertemuan 7 akan Ibu sampaikan sore ini. Ibu izin berbagi layar. Yang ingin Ibu share adalah kolabor. Nah, karena memang aktivitas kita semuanya ada di sini, gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terkait kewajiban teman-teman di kolabor. Sekali lagi, ini sebenarnya sudah disampaikan pada pertemuan awal. Mungkin ada yang terlupa, gitu ya. Di kolabor ini ada 2 mekanisme pembelajaran secara penyampaiannya itu dibedakan dalam 2 model. Model pertama adalah sinkronus. Sinkronus artinya kita bertemu tatap muka menggunakan virtual meeting. Kalau kali ini kita menggunakan Zoom gitu ya. Dan yang metode kedua adalah asinkronus. Nah, kalau yang metodenya asinkronus, teman-teman itu belajar secara mandiri menggunakan semua perangkat belajar yang ada di kolabor. Ada aktivitas yang wajib teman-teman selesaikan, diantaranya kita lihat di pertemuan kedua, contohnya itu berarti ada forum diskusi. Nah, idealnya forum diskusi ini dikerjakan sesuai dengan jumlah aktivitas yang Ibu sampaikan di kolabor. Kalau di sini ada 2 aktivitas, maka idealnya dua-duanya itu dikerjakan. Tapi karena memang banyak yang hanya memilih salah satu, gitu ya, untuk pertemuan sebelum UTS ini, Ibu masih kasih toleransi. Minimal 1 pengerjaan itu sudah diklaim sebagai penyelesaian aktivitas di minggu kedua. Dan dampak dari penyelesaian aktivitas ini akan terhitung sebagai presensi atau kehadirannya rekan-rekan. Untuk metode sinkronus seperti hari ini, presensi hanya dilakukan selama kita meeting berjalan seperti ini. Jadi kita mulai nanti dari jam 3:30 sampai dengan jam 6 sore gitu ya, kalau secara jadwal. Tetapi kalau untuk yang sifatnya asinkronus, itu Ibu mengklaim atau menghitung kehadiran teman-teman berdasarkan penyelesaian aktivitas. Penyelesaian aktivitas untuk minggu asinkronus itu tidak hanya sesuai jadwal, tetapi terbuka selama 1 minggu, rekan-rekan. Cukup banyak waktu yang diberikan, jadi saya rasa tidak ada toleransi lagi ya, apakah teman-teman sibuk bekerja, apakah teman-teman sibuk dengan tugas. Saya rasa 1 minggu untuk menyelesaikan kewajiban aktivitas di minggu berjalan itu sudah cukup. 1 minggu itu Ibu ulangi lagi, terhitung mulai hari Rabu pukul 15.30 dan berakhir di hari Selasa. Kenapa hari Selasa? Karena Ibu butuh waktu untuk mengevaluasi penyelesaian yang sudah teman-teman kerjakan. Selasa Ibu pagari di jam 12 siang. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa, Bu, saya sudah mengerjakan aktivitas, tapi kehadiran saya tidak tercentang atau tidak diklaim hadir. Itu kenapa? Bisa jadi itu disebabkan karena teman-teman melewati dari batas yang seharusnya kita sepakati, gitu ya. Karena kalau Selasa, teman-teman baru submitnya pukul 23.50 ya, kan Ibu nggak harus di depan laptop terus ya untuk mengevaluasi pekerjaannya teman-teman, atau bahkan ada yang baru submitnya hari Rabunya tapi 1 jam atau 2 jam sebelum kelas dimulai, itu tidak Ibu hitung sebagai kehadiran. Nah, di minggu asinkronus ini juga ada presensi. Presensi bukan teman-teman yang mengisi, tetapi Ibu yang memvalidasi. Presensi ini akan dihitung berdasarkan ketercapaian atau penyelesaian aktivitas yang sudah teman-teman lakukan. Jadi itu untuk penjelasan asinkronus. Terkadang ada juga dalam bentuk kuis ya. Jadi kuis ini juga wajib teman-teman kerjakan sebagai bentuk penyelesaian aktivitas. Rekan-rekan, yang membedakan antara pembelajaran konvensional tatap muka dengan pembelajaran online adalah pada mekanisme pelaksanaan. Kalau kita tatap muka berarti hanya terkunci pada hari tertentu, pada jadwal tertentu, pada ruang tertentu gitu ya. Kalau teman-teman tidak hadir ya tidak hadir gitu. Tapi kalau pembelajaran online di mana kita ditopang oleh teknologi, teman-teman punya waktu mengerjakan aktivitasnya cukup panjang, 1 minggu gitu. Jadi harapannya kalau 1 minggu itu kenapa harus 1 minggu? Karena satu, ada tantangan di mana kalian belajar secara mandiri gitu ya. Belajar secara mandiri kebetulan di sini ditopang oleh materi. Kalian mau tidak mau harus membaca.
Yang kedua, mau tidak mau harus menonton video, karena video ini akan memperkuat pemahaman kalian terkait materi yang diberikan di setiap minggu. Dan, nah, Ibu bisa mengevaluasi nih, bisa mengukur kalian itu menjawab pertanyaan diskusi benar-benar berdasarkan materi yang sudah dibaca atau berdasarkan pencarian di Google. Ibu bisa lihat gitu ya. Kalau karena setiap pertanyaan diskusi yang Ibu berikan itu sebenarnya adalah memancing sejauh mana teman-teman sudah menguasai atau membaca lah, minimal membaca materi ini. Jadi akan terlihat gitu ya mana jawaban yang Mbah Google, mana yang jawabannya memang dia sudah membaca materi tersebut. Jadi itu adalah model pembelajaran daring yang sebenarnya. Nah, ketika kita Zoom seperti ini, kita lebih membahas tentang rangkuman, kita membahas tentang studi kasus, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama terkait dengan materi yang sudah teman-teman pelajari. Nah, jadi ini Ibu tidak membahas detail lagi materinya, tapi nanti Ibu akan menjelaskan summary daripada pembelajaran mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7 ini. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan materinya, izinkan mungkin secara ringkas Ibu menjelaskan materi yang ada di pertemuan ke-7, di mana materi pertemuan ke-7 ini akan membahas tentang inovasi dan juga resiko dalam bisnis, gitu ya. Semua sudah terlihat jelas slide-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi di pertemuan ke-7 kita membahas tentang ternyata dalam mengembangkan bisnis atau mengembangkan usaha perlu adanya kemampuan seseorang untuk terus berinovasi. Nah, kita ingin mencari tahu sebenarnya inovasi itu apa sih gitu ya. Kemudian ketika kita berinovasi sebenarnya ada dampak nggak sih yang bisa kita rasakan? Dampaknya itu lebih kepada hal yang menguntungkan atau hal yang mungkin dekat dengan yang namanya resiko. Resiko yang dihadapi dari setiap kegiatan atau aktivitas itu selalu memiliki dua nilai. Ada yang disebut dengan resiko positif, ada yang disebut dengan resiko negatif. Nah, kita coba cari tahu ya, sebenarnya apa sih dampaknya dan inovasi itu apa. Nah, kalau berbicara mengenai inovasi, ini bukan hal yang baru, teman-teman pasti sudah paham, teman-teman sudah sering mendengar bahwa inovasi itu adalah satu gagasan ide, satu hal yang dikembangkan oleh seseorang yang sifatnya adalah sama sekali baru. Baru di sini dia tidak terkunci di seluruh aspek, tapi mungkin bisa di spesifik. Misalkan, apakah inovasinya itu hanya di level proses? Apakah inovasinya itu hanya di level promosi? Apakah inovasinya itu ada di level user, di level produk, di level packaging, dan yang lainnya? Inovasi memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap ide yang dikembangkan, setiap ide yang diciptakan, itu benar-benar belum pernah terimplementasi sebelumnya. Meskipun produknya sama, tapi belum pernah terimplementasi sebelumnya, itu termasuk inovasi. Saya ambil contoh, teman-teman pasti kenal produk dengan brand Chatime, gitu ya. Di awal peluncurannya kita tahu bahwa Chatime itu adalah sebuah minuman yang dikemas dalam kemasan plastik yang berbentuk gelas. Kemudian kita untuk menikmati minuman yang ada di dalam setiap gelasnya atau di setiap cupnya kita membutuhkan satu sedotan gitu ya. Kemudian ada himbauan kepada para pelaku usaha untuk meminimalkan penggunaan plastik. Chatime coba mencari solusi bagaimana caranya dia meminimalkan proses produksinya di mana keterlibatan plastik dalam bisnisnya itu harus dikurangi. Kalau kita lihat ternyata ada satu ide yang digagas oleh Chatime yaitu tetap menyajikan minuman dalam sebuah wadah tetapi sudah tidak lagi menggunakan sedotan. Mereka berinovasi misalkan dari modelnya sedotan yang ditusuk ke dalam wadah digantikan dengan modelnya apa namanya kayak popcan seperti itu ya. Jadi orang untuk meminum minuman yang ada di dalam satu gelas Chatime itu nggak perlu lagi pakai sedotan, tapi bisa langsung dituangkan tanpa harus
ada tambahan plastik di dalamnya. Nah, artinya Chatime di situ melihat gitu ya, dari berbagai produk minuman yang ada di pasaran saat ini, dia belajar gitu. Ada kemasan yang berbeda nggak yang bisa dia tiru, dan kemasan tersebut mungkin belum sama sekali diimplementasikan di produknya dia. Nah, istilah token yang ada di Chatime itu merupakan salah satu bentuk inovasi yang diciptakan oleh Chatime sendiri, khususnya dalam menyajikan minuman dengan topping yang kalau kita kenal topping yang paling laris adalah bobanya gitu ya. Kita tahu bahwa boba itu bisa diminum oleh kita apabila menggunakan satu bantuan sedotan dengan dimensi yang lebih lebar dibandingkan sedotan pada umumnya gitu. Nah, inovasi itu merupakan salah satu contoh yang diterapkan oleh Chatime ketika menciptakan satu ide baru untuk dalam hal penyajian makanan atau minuman yang dia kelola. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan inovasi sehingga setiap kali produk yang kita luncurkan, setiap kali jasa yang kita tawarkan itu memiliki satu keterbaruan, gitu ya. Yang pertama adalah seorang pebisnis, seorang pengusaha gitu ya, seorang wirausahawan itu harus memahami apakah ada keterlibatan atau apakah ada relasi antara satu produk dengan produk yang lainnya. Kembali tadi ke contoh Chatime. Chatime mungkin melihat inovasi itu dari kemasan minuman kaleng soft drink gitu ya. Kalau kita lihat soft drink itu kan kemasannya ada banyak model, ada yang bentuknya pakai tutup, kemudian ada yang bentuknya pop can gitu ya, kemudian ada yang bentuknya mungkin kemasan kotak dan yang lain sebagainya. Nah, ada relasi antara minuman Chatime dengan minuman yang lainnya. Nah, untuk menciptakan inovasi pada produknya Chatime, berarti dia menelusuri atau menganalisis kira-kira ada nggak sih sebuah proses, atau ada nggak sih sebuah objek, atau ada nggak sih sebuah bahan, sebuah kemasan, sebuah teknologi yang diterapkan pada produk lain yang sifatnya bisa kita tiru sehingga produk kita memiliki satu nilai jual yang baru, satu nilai keterbaruan yang baru. Antara Chatime yang mengadopsi model Popken bisa jadi dia mengambil hubungan antara kemasan minuman lain yang juga tidak menggunakan sedotan ketika dia ingin diminum. Ya. Oh, ternyata mungkin dia mengambil ilustrasinya dari minuman kaleng. Orang bilang minuman kaleng itu tidak hanya isinya air, tapi ada minuman yang dengan topping. Minuman cincau misalkan. Minuman cincau juga kan dikemas dalam bentuknya kaleng, tapi orang tidak menggunakan sedotan ketika ingin meminumnya. Orang tinggal menuangkannya ke dalam mulut, tetapi versi kemasannya adalah popken. Berarti sebagai seorang pengusaha, cara menciptakan inovasi adalah, ayo kita lihat sejauh mana hubungan itu bisa kita bangun. Hubungan bisa dilihat dari perbedaan objek, perbedaan proses, bahan, maupun teknologi. Bahkan perbedaan dari orang-orang yang menikmati produk tersebut atau yang orang-orang yang menikmati jasa tersebut. Itu adalah cara yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah untuk membantu adanya kreativitas, maka kita harus mampu juga merelasikannya dengan lingkungan alam sekitar. Kita lihat bahwa banyak inovasi-inovasi yang digagas oleh para pebisnis kita dengan memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di alam sekitar. Tentunya kalau di materi sebelumnya kita berbicara mengenai green entrepreneur, berarti di balik gagasan kita, di balik ide kita harus ada kepedulian terhadap lingkungan. Jangan sampai inovasi yang kita ciptakan malah akan memperburuk suasana atau keadaan daripada lingkungan alam sekitar kita. Jadi ciptakan hubungan termasuk juga kepedulian kita terhadap alam sekitar. Karena bagaimanapun setiap proses bisnis yang kita kelola pasti membutuhkan satu bahan mentah. Dan bahan mentah itu sedikit banyaknya pasti diambil dari alam, gitu ya. Nah, berikutnya adalah supaya kita mampu berimajinasi dengan baik, maka manfaatkanlah anugerah yang sudah diberikan oleh Tuhan, gitu ya, di mana setiap manusia punya otak, otak itu punya dua sisinya dengan fungsi dan kemampuan yang berbeda-beda,
Sebagaimana kita tahu bahwa otak kanan selalu mengedepankan sisi seni kita, kreativitas kita, inovasi kita. Inovasi, kreativitas, dan seni kita pasti ditopang oleh adanya sistem berpikir yang logis, kemampuan analisis yang baik terhadap pengetahuan. Maka balancing antara otak kanan dan otak kiri itu sangat bisa kita manfaatkan ketika kita ingin menghasilkan sebuah imajinasi dalam menghasilkan karya-karya inovasi. Dan yang paling penting adalah ketika kita ingin berinovasi, selalulah mengedepankan pikiran yang positif. Jangan terlalu cepat pesimis karena banyak persaingan yang ada atau banyaknya tiruan-tiruan yang mungkin diciptakan oleh para pesaing kita, tetapi ciptakan pikiran positif, yakinlah bahwa setiap ide yang kita hasilkan itu pasti memiliki satu value tersendiri, satu karakteristiknya tersendiri. Nah, resiko bisnis itu adalah satu hal yang mungkin berdampak kepada, umumnya kalau berbicara resiko berarti berbicara mengenai dampak negatif gitu ya. Ada yang tidak sesuai antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita hasilkan. Ketika misalkan kita berencana target penjualan adalah di 100 piece, ternyata yang laku hanya 50%-nya, maka ada kecenderungan untuk kita memperoleh kerugian di sisi pendapatan. Atau mungkin kerugian karena kita tidak memiliki modal baru untuk memproses keberlanjutan daripada produknya kita sendiri. Jadi resiko yang pertama itu pasti karena ada ketidaksesuaian, harus memaksa kita atau membawa kita bagaimana caranya untuk memonitoring dan mengevaluasi setiap resiko tersebut. Hal ini tidak hanya finansial, tetapi juga bisa berdampak kepada reputasi bisnisnya kita. Kemudian bentuk resiko dalam bisnis itu cukup banyak. Ada yang mengalami kerugian dari sisi finansial, ada yang mengalami kerugian dari sisi material, ada yang mengalami kerugian dari sisi sumber daya alam kah itu namanya, sumber daya manusia kah itu namanya gitu ya. Dan semua itu bisa dipicu yang dari namanya persaingan ketat atau mungkin satu kondisi yang tidak stabil. Pandemik misalkan, ketika pandemik itu hadir, semua pebisnis tidak pernah menyangka, mereka tidak pernah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi tantangan atau yang menyebabkan resiko bisnis yang besar, gitu ya. Dan akhirnya mau tidak mau hanya mereka yang mampu berinovasi yang tetap bisa bertahan. Dan artinya untuk menekan resiko dalam bisnis berarti kita butuh kerja keras dan jangan pernah mudah untuk menyerah. Nah, ada beberapa faktor di balik resiko yang terjadi, yaitu adanya ketidakpastian. Kenapa resiko itu bisa muncul? Resiko bisa muncul karena adanya ketidakpastian. Untuk ketidakpastian sendiri, ini kita bisa bedakan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah ketidakpastian di bidang ekonomi, yang kedua ketidakpastian karena faktor alam, dan yang ketiga ketidakpastian karena faktor perilaku. Ketiga-tiga faktor ini saling berhubungan, saling berkaitan. Ketidakpastian ekonomi pasti berdampak kepada apa yang bisa mereka maksimalkan dari alam, apa yang bisa mereka maksimalkan dari manusia itu sendiri. Salah dalam menetapkan strategi akan berdampak kepada hal-hal yang lainnya. Gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh usaha yang kalau kita ingin menganalisis, sebenarnya kalau bisnis itu terdampak sebuah masalah, resikonya tergolong resiko yang kecil atau resiko yang besar. Resiko kecil berarti di balik bisnis yang dia kelola, di balik usaha yang dia kelola, hanya seperbagian daripada modal awalnya itu yang hilang. Selama masih ada sisa modal untuk dia gunakan sebagai modal untuk keberlanjutan produksi di kemudian hari, maka dia tidak tergolong ke dalam faktor atau resiko yang besar. Artinya, di sini para pelaku itu butuh untuk menyusun strategi. Strategi apakah memperbaiki sektor produksi, apakah mempengaruhi sektor marketingnya, ataukah mempengaruhi sektor salesnya.
Kemudian nanti kalau sudah ada resiko kecil, pasti ada resiko menengah, pasti ada resiko besar gitu. Dan semuanya itu menuntut kepiawaian daripada seorang pebisnis untuk bisa mengontrol serta meminimalisasi keberlanjutan risiko tersebut. Nah, kalau kita lihat, banyak hari ini startup sudah lahir, di mana startup itu adalah ciri khas bisnis yang ditopang oleh adanya kelahiran teknologi. Nah, contoh umumnya bisnis yang berbasis teknologi itu adalah bisnis yang memang sudah berinovasi dalam hal pemasaran, dalam hal produksi, dalam hal promosi gitu ya. Kita lihat contohnya ada Gojek, ada Grab, ada inovasi yang dibangun oleh Gojek. Apa bentuk inovasi yang dibangun oleh Gojek? Ada yang bisa share kira-kira? Inovasi apa yang dibangun oleh Gojek atau mungkin oleh Grab, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Traveloka? Inovasi apa yang mereka kembangkan? Saya, Bu. Silakan. Kalau menurut saya, Gojek itu dia inovasinya lebih ke penyewaan kendaraan bermotor, karena sebelum ada mereka itu kan kita masih mengandalkan ojek pangkalan yang dimana meteran dari meteran kita untuk berkunjung itu nggak bisa dihitung, jadi harga yang dibuat bisa suka-suka. Nah, dengan adanya Gojek maupun Grab, jadi para users itu, para pengguna layanan itu bisa mengestimasi berapa uang yang mereka habiskan untuk berpergian. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Lukas. Silakan, ada yang ingin menambahkan lagi? Saya, Bu. Iya, silakan. Kalau saya contohnya maunya pakai Shopee. Jadi kalau Iya. Shopee itu berinovasi, kalau dulu kan dia cuma toko pakaian atau barang-barang. Kalau sekarang kita bisa pesan makanan, kita bisa beli ke supermarket lewat Shopee. Terus inovasinya dia lagi, sekarang kita bisa nyicil lewat Shopee Pay Later. Oke. Gitu, Bu. Good. Satu lagi mungkin, silakan kasih pendapat apa bentuk inovasi. Saya, Bu. Silakan. Ada Pak. Kalau saya dari Gojek sama Grab itu fiturnya hampir sama, Bu. Dimana kayak para pekerja itu tidak perlu lagi ribet-ribet misalnya untuk mengirimkan suatu surat untuk ke kantor lain. Udah ada tuh, Bu, fitur dari Gojek seperti misalnya GoSend, itu kan bisa mengantar barang, jadi tidak sulit lagi untuk mengantar tersebut. Terus misalnya untuk makan siang pun yang cuma para karyawan memiliki waktunya hanya sebentar, dengan Gojek pun dia bisa memesan makanan dan makanan pun bisa sampai ke meja dia. Tidak jauh beda juga dengan Shopee, seperti fitur Shopee Food-nya. Grab juga ada Grab Food, jadi hampir sama sih, Bu, antara ketiga itu. Oke, good. Terima kasih, Dava. Tadi ada yang lain? Ayo, satu lagi boleh? Saya, Bu. Iya, silakan. Sebenarnya nggak beda jauh kayak Dava ya, Bu. Cuman menurut saya inovasinya di sini tuh ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan e-commerce lain, di mana manusia tuh mau belanja apa-apa sekarang nggak harus keluar rumah, Bu. Jadi tinggal di rumah aja gitu, Bu. Oke, good. Terima kasih. Penjelasannya semuanya bagus gitu ya, bahwa adanya teknologi memungkinkan kita berhadapan dengan banyak pilihan. Itu yang pertama, benar nggak? Ya kan? Kalau kita belanja sendiri, kalau kita berangkat sendiri, kita hanya bisa memilih satu pilihan. Ya, kalau kita berangkat sendiri, kita pilih mau naik motor apa naik mobil gitu ya. Kemudian kita juga pilih mau lewat jalan A, mau lewat jalan B gitu ya. Kemudian, tapi kan dalam waktu yang bersamaan kita nggak bisa melaksanakan semua pilihan tersebut gitu ya. Harus pilih salah satu, nggak mungkin orang mengendarai motor sekaligus mengendarai mobil gitu kan ya. Atau dalam hal belanja, kalau kita belanja sendiri secara konvensional, kita paling banyak itu mengunjungi 5-10 toko, tapi kalau 10 toko juga itu udah jago banget tuh kemampuan jalannya, ya nggak? Kemampuan jalannya, kemampuan tawar-menawarnya yang dicari cuma satu benda gitu kan ya. Tapi adanya teknologi memungkinkan kita bertemu dengan katalog. Itu tadi ya teman-teman jelaskan gitu ya. Di Shopee nggak hanya belanja jenis barang satu, tapi ada fitur-fitur lain yang ditawarkan sehingga orang hanya lewat satu layar, hanya menggunakan jempolnya saja, dia bisa berinteraksi banyak hal. Ya. Di Shopee Anda memungkinkan untuk berkunjung di banyak toko. Gitu. Di Gojek memungkinkan Anda untuk berkunjung ke beberapa titik gitu ya, tanpa harus capek.
Dengan Gojek, Anda bisa memesan makanan langsung beberapa ke restoran yang Anda sukai tanpa harus mengantri dan capek dan yang lainnya gitu. Apalagi berhadapan dengan jam atau traffic gitu ya. Artinya adalah inovasi yang dikembangkan di balik startup ini itu adalah satu, memudahkan orang untuk menentukan pilihan yang sifatnya banyak, multi pilihannya. Inovasi yang kedua, nggak perlu kemana-mana, cukup di rumah, kita semua menghadirkan para pemilik restoran ke rumah, gitu ya, para pemilik toko ke rumah, tapi mereka nggak mengantarkan, kita dibantu oleh kurir. Dan kita bisa memanfaatkan layanan tersebut kapanpun kita mau, tanpa ada batasan cuaca, ya, tanpa ada batasan kesibukan, gitu ya. Gojek diciptakan sebenarnya awalnya adalah kata kuncinya delivery. Awalnya ya, awalnya adalah delivery. Tapi yang di delivery tidak hanya barang, tidak hanya makanan, orang juga di delivery, benar nggak? Anda bisa di delivery dari UPJ ke rumah Anda, kan di delivery Anda gitu. Tapi Anda di delivery menggunakan satu bantuan yang semuanya terkonek gitu. Bagaimana caranya teknologi bisa menghubungkan antara satu user dengan user yang lainnya? Bagaimana caranya teknologi bisa menghubungkan Anda antara diri Anda dengan banyak restoran yang akan Anda pilih? Bagaimana caranya Shopee menghubungkan Anda dengan banyaknya pilihan toko pakaian, toko rumah tangga, atau yang toko yang elektronik yang lainnya, tanpa Anda harus bersusah payah. Berarti memang ada inovasi di level proses. Benar nggak? Prosesnya lebih simpel. Bahkan teknologi memungkinkan Anda untuk bayar nggak harus pakai uang cash. Ya, makanya sekarang orang kalau ketinggalan dompet nggak khawatir lagi, benar nggak? Karena dompet udah dipindahkan ke handphone. Smartphone termasuk salah satu bentuk yang berinovasi, produk yang berinovasi. Kenapa smartphone itu berinovasi, Bu? Dulu mungkin kalian pernah jumpai satu produk alat komunikasi namanya Nokia ya. Kita tidak bermain, kita tidak menjatuhkan brand, tapi kita belajar. Nokia. Bagaimana caranya dulu Nokia menjadi alat komunikasi raksasa. Semua orang pasti punya Nokia. Semua orang bertopang kepada sebuah Nokia. Benar nggak? Untuk berkomunikasi, untuk mengirimkan pesan, telepon, dan segala macam. Tapi begitu lahirnya OS Android, di mana OS Android ini mampu menghubungkan Anda tidak hanya antara user satu dengan user yang lainnya, tapi dalam waktu yang bersamaan user satu dengan user yang ada di wilayah jauh dari Anda lewat koneksi internet. Sehingga itulah disebut kenapa kok perangkatnya jadi pintar. Gitu. Perangkat pintar karena mampu mengakomodasi semua kebutuhan para pelanggannya, kebutuhan penggunanya. Gitu. Smartphone itu adalah bentuk inovasi di bidang komunikasi. Ya. Dulu kalau kita mengirimkan pesan menggunakan SMS terbatas dengan karakter, ya enggak? Sekarang Anda menggunakan fitur WhatsApp kah namanya, Line kah namanya, atau yang lainnya namanya, ada nggak batasan karakter? Enggak. Dulu SMS hanya bisa mengirimkan teks. Kalau sekarang tidak hanya teks, file bisa dikirim, image bisa dikirim, audio bisa dikirim gitu ya. Berarti memang ini perangkat pintar gitu. Artinya memang ada inovasi. Inovasinya di level apa? Di level proses. Lewat apa? Lewat sajian fitur-fitur. Jadi Gojek itu berinovasi dengan semua fitur-fitur yang dia miliki. Intinya adalah delivery. Ya. Traveloka berinovasi dengan fitur-fiturnya, intinya adalah reservasi. Kalau berbicara reservasi, berarti kita bisa ke Traveloka, tiket.com, Blibli, dan yang lainnya. Gitu ya. Kalau delivery, berarti ada Gojek di sana, ada Grab di sana, ada Shopee di sana. Kalau misalnya transaksi jual beli barang, ada Tokopedia namanya, ada Bukalapak namanya, ada juga Lazada namanya, Shopee, dan yang lain sebagainya. Jadi ada inovasi yang memang dikembangkan. Dan mungkin inovasi itu tidak harus menyeluruh ya teman-teman. Jadi Anda berpikir bahwa saya menciptakan suatu produk, semuanya itu harus berinovasi. Ya prosesnya, promosinya tidak. Salah satu level yang bisa Anda kembangkan, yang Anda bisa ciptakan, dan sifatnya itu memang berbeda dari produk yang lainnya, itu sudah dikatakan sebagai bentuk inovasi. Proseskah itu namanya, orangkah itu namanya, bahankah itu namanya, teknologi atau yang gitu ya. Nah,
ini rangkuman untuk pertemuan ke-7. Jadi di pertemuan ke-7 ini Anda jadinya memahami gitu. Oh, ternyata dalam menciptakan sebuah imajinasi gitu ya, perlu beberapa hal yang harus saya kuasai. Yang pertama, saya harus tahu ada relasi nggak antara inovasi yang akan saya ciptakan dengan inovasi yang sudah ada sebelumnya. Ada kemiripan nggak? Kemudian ada dampaknya nggak dengan alam sekitar? Kemudian manfaatkan kemampuan otak kiri dan otak kanan Anda. Dan yang terakhir adalah selalu berpikir positif. Nanti detail dari materi ini bisa Anda tonton lewat video ini ya. Video ada 2 video pendukung terkait tentang resiko dan juga inovasi. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan, jangan tunggu Ibu selesai untuk menjelaskan. Di sini di pertemuan 7, Ibu juga menyampaikan, oh ya, silakan Lukas. Ya Ibu, saya ingin mempertajam dari definisi inovasi saya. Misalnya, saya ingin membuka restoran Padang di daerah saya. Nah, apakah ketika saya membangun restoran Padang di daerah saya itu merupakan inovasi, atau ketika saya mengkombinasikan bumbu masakan dari daerah saya dengan bumbu masakan Padang pada umumnya, baru bisa dikatakan itu merupakan sebuah inovasi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Lukas. Ada yang ingin menanggapi mungkin dari teman-teman sebelum Ibu jelaskan? Apakah contoh yang diberikan Lukas termasuk contoh inovasi, atau dia harus melakukan kolaborasi bumbu misalkan gitu ya dalam setiap masakannya, baru itu dikatakan inovasi? Ada yang ingin berkomentar? Silakan. Saya, Bu. Silakan, Dapat. Kalau menurut saya, kalau untuk misalnya dia membangun usaha restoran Padang di daerah dia, itu namanya bukan inovasi, Bu. Karena nasi Padang itu pun sebelumnya udah ada. Tetapi kalau misalnya ingin mengubah nasi Padang dengan mencampurkan dari makanan di daerah dia, mungkin itu baru dikatakan inovasi karena mengadakan yang belum ada. Begitu, Bu. Lagi bumbunya bumbu Padang dicampur dengan bumbu apa nih? Bumbu Manado. Apa rasanya gitu ya? Bumbu Padang dicampur dengan bumbu Manado. Jadi inovasi itu sekali lagi adalah satu gagasan, satu ide yang diciptakan. Sama sekali orang belum pernah merealisasikannya, Lukas. Jadi kalau hanya sekedar saya ingin membuka restoran di wilayah saya, di lingkungan perumahan saya, itu bukan termasuk inovasi. Itu adalah upaya kamu untuk memperkenalkan satu rintisan usaha baru dalam bentuk adalah sajian kuliner restoran, gitu ya. Nah, bagaimana caranya menciptakan inovasi sehingga rumah makan Padang yang saya buka ini kesannya tidak sama dengan rumah makan Padang yang lainnya, gitu ya. Kalau di restoran Anda orang bisa take away, orang bisa makan di tempat, itu bukan satu hal yang baru. Semua restoran juga pada umumnya menyajikan hal seperti itu, gitu kan ya? Kemudian ketika orang datang ke restorannya Lukas, akan dilayani oleh seorang pelayan, kemudian tidak lama kemudian ada order, dicatat oleh pelayan, kemudian pelayan menyajikan, setelah makan Anda membayar, itu juga bukan hal yang baru. Karena restoran juga menerapkan hal seperti itu. Benar ya? Nah, terus bagaimana Bu cara menciptakan inovasi sehingga restoran saya itu tidak sama dengan restoran orang yang lainnya? Gitu. Nah, dulu saya lupa tahun berapa, ada tahu restoran The Coast ya? Pernah mampir mungkin atau pernah melihat The Coast gitu ya. The Coast itu satu restoran yang menyajikan makanan olahan laut gitu ya, makanan olahan laut. Nah, pada waktu kita berkunjung ke The Coast, biasanya kan orang kalau mau masuk restoran langsung disambut oleh pelayan, kemudian diantarkan ke meja yang memang masih kosong, kemudian pelayan akan bertanya kepada Anda atau pelayan menyerahkan menu kepada Anda. Kemudian Anda memilih, Anda menunggu beberapa saat, Anda menerima makanan Anda, kemudian Anda membayar. Nah, the cost pada waktu itu adalah dia meminimalkan, jadi dia ingin memaksimalkan kualitas layanan kepada pelanggannya, tapi tidak diwakili oleh manusia. Jadi dia diwakili oleh satu perangkat. Ketika kita masuk ke wilayah sana, jadi ada broadcast yang kita terima nanti. Dari broadcast itu kita diarahkan ke menu digital versinya The Coast. Jadi ketika Anda masuk ke restoran tersebut, Anda akan terima broadcast akan meminta Anda melakukan pemesanan lewat menu,
kemudian Anda duduk gitu ya, kemudian Anda mengakses lewat handphone Anda, kemudian memeriksa menu. Ketika menu itu sudah dipesan, menu itu langsung dikirimkan pesannya kepada para koki. Nanti kalau sudah selesai, barulah ada pelayan yang mengantarkannya ke kita. Artinya, seorang pelanggan tidak lagi harus menunggu. Ketika ingin memesan, dia harus menunggu dulu disamperi oleh pelayan. Tidak. Tapi dia sudah melakukan self-service di sana. Itu bagian dari untuk dia mengurangi waktu tunggu pelanggan ketika pelanggan ingin, kita nggak tahu kondisi pelanggan ketika datang ke restoran kita gitu ya, ada yang buru-buru, ada yang mungkin ingin bersantai dan segala macam. Kalau mengandalkan pelayan yang bisa datang kepada Anda gitu ya, itu kan harus bergantian, benar nggak? Ya, katakanlah ada 5 meja di sana. Terus hanya ada 1 orang pelayan yang akan berkonfirmasi kepada pelanggan untuk mencatat menu dan segala macam. Ketika dia ada di meja 1, pelanggan kedua pasti menunggu. Nah, untuk meminimalisasi respon time yang tidak baik nantinya di sisi pelanggan karena akibat lamanya pelayanan, maka mereka memberikan satu inovasi dalam bentuk self-service. Itu saya dapati restoran The Coast di Kelapa Gading. Kelapa Gading di wilayah Jakarta Utara ya, seperti itu. Kalau sekarang kan modelnya bukan lagi dilayani ya, mereka berinovasi lagi. Setiap pelanggan dihadapkan dengan dashboard menu. Kalau Anda pernah ke The Coast ya, dashboard menu yang besar, setiap menu itu ada kartunya. Jadi kalau misalkan Anda mau pesan menu, Anda tidak perlu lagi menunggu pelayan. Anda hampiri itu dashboard menu yang besar, kemudian Anda ambil vouchernya, Anda kumpulkan sejumlah menu yang memang Anda ingin pesan, voucher itu yang Anda bayarkan ke kasir. Jadi artinya apa? Ada level proses yang mereka ciptakan yang belum pernah diterapkan di restoran yang lain, dan tujuan mereka untuk menciptakan inovasi itu adalah untuk memperbaiki di kualitas layanan. Ya, itu adalah contoh inovasi. Jadi kembali ke pertanyaan Lukas gitu ya, sekali lagi bahwa hanya untuk membuka restoran itu bukan, itu belum inovasi. Apakah mencampur adukan bumbu? Nah, ini tergantung. Jangan sampai inovasi kita nanti malah di-reject oleh pelanggan. Kalau sudah di-reject oleh pelanggan, berarti itu bukan inovasi, itu sebuah kegagalan ya. Orang tahu bahwa masakan Padang itu umumnya adalah pedas. Umumnya disajikan dalam bentuk kari, berminyak gitu ya. Tiba-tiba ada ke restoran Padang, memadupadankan mungkin bumbu Padang dengan bumbu Sunda gitu ya. Orang ke restoran Padang makannya lalapan. Nah, untuk pecinta masakan Padang ini langsung bingung. Sejak kapan masakan Padang ada lalapan gitu. Ya. Gara-gara perubahan itu, akibatnya ada rejection dari si pelanggan. Nah, itu berarti belum juga dikatakan inovasi. Jadi, inovasi itu adalah sesuatu yang membawa kita naik level tentunya. Dan sifat perbaruannya itu adalah benar-benar menciptakan hal yang berbeda yang mungkin belum pernah diterapkan oleh para pebisnis yang lain. Seperti itu, Lukas. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ibu, mungkin ingin menanggapi. Iya, silakan, Afifah. Saya mau tanya, tapi bukan tentang pertemuan minggu ini, pertemuan minggu kemarin, boleh nggak? Boleh. Jadi kan minggu kemarin itu kan kuis kan. Okay. Pokoknya intinya kayak tentang 3R sama green entrepreneur gitu. Nah, di pilihan gandanya itu kan ada pilihan green entrepreneur sama green entrepreneurship. Nah, udah kan saya udah yakin tuh, saya jawab ternyata salah, tuker antara green entrepreneur sama green entrepreneurship. Padahal setelah saya kuis kan baru kelihatan kan kalau salah. Nah, pas saya googling, pengertiannya itu mirip-mirip, jadi bingung ngebedain green entrepreneurship sama green entrepreneur itu kayak gimana. Oke, good question. Ini apakah tulisannya typo atau bagaimana gitu ya? Sebenarnya ada sama atau beda gitu ya? Sebelum Ibu menjelaskan kembali, ada yang ingin
Menanggapi pertanyaan dari Afifa, sebenarnya antara green entrepreneur dengan green entrepreneurship itu sebenarnya dua hal yang berbeda atau dua hal yang sama? Kalau sama, seperti apa penjelasannya? Kalau berbeda, seperti apa? Silakan. Silakan. Jangan takut salah. Green entrepreneur dan green entrepreneurship. 3, 2, 1, pas. Nggak ada. Green entrepreneur dan green entrepreneurship adalah dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Entrepreneur itu menggambarkan pelakunya. Entrepreneurship itu menggambarkan aktivitasnya. Kalau disandingkan dengan kata green entrepreneur adalah seorang entrepreneur, seorang pebisnis, seorang pelaku usaha, pelaku bisnis yang menciptakan satu inovasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Green entrepreneur, kalau kemarin itu contohnya Fani ya, kalau Ibu tidak salah, benar nggak sih? Fani itu termasuk green entrepreneur, termasuk juga dia socio entrepreneur. Jadi Fani itu mengedepankan bagaimana caranya limbah plastik yang ada di wilayah Surabaya itu dapat dikelola menjadi sesuatu yang lebih berharga. Nah, berbicara mengenai green, itu ada 3 pola, 3 R kita sebut. R yang pertama apa? R yang pertama apa? R yang kedua apa? R yang ketiga apa? Reuse, recycle. Oke, reuse, reduce, dan juga recycle. Artinya apa? Ketika dia menggagas sebuah ide bisnis, maka dia itu mengedepankan 3 kata kunci tadi. Ada tidak barang di sekitar kita, sumber daya di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan dan menekan dampaknya terhadap keburukan lingkungan. Green entrepreneur artinya entrepreneur itu berarti pelaku bisnis yang mencari ide, yang menggagas ide, yang menciptakan ide, bagaimana caranya setiap bisnis yang dia usulkan itu mempertahankan kelestarian lingkungan dengan salah satu atau dua pola atau mungkin ketiga polanya. Ya, saya misalkan ambil di sekeliling kita, di sekeliling saya misalkan. Di sekeliling saya ternyata merupakan wilayah yang kaya dengan produk lokal, katakanlah belimbing gitu ya. Orang tahu bahwa buah belimbing itu ya dikonsumsi hanya dengan dimakan. Mungkin sebagian orang lagi belimbing itu diolah menjadi minuman. Di sebagian lagi diolah menjadi dodol misalkan seperti itu gitu ya. Hasil olahannya ternyata menyisakan limbah belimbing gitu ya. Orang kalau membuat jus mungkin ada yang ketika dia buah itu di blender gitu ya, kemudian kan tidak serta-merta orang semua suka dengan serat-serat yang masih ada. Beberapa orang mungkin inginnya setiap kali belimbing itu di blender, dia harus disaring. Hasil saringan itu menghasilkan limbah, benar nggak? Ya, limbah belimbing. Limbah itu kalau kita buang, katakanlah di wilayah kita itu adalah wilayah yang terkenal dengan penghasil belimbingnya, maka kita bisa mengukur akan berapa banyak limbah belimbing yang dihasilkan dari produksi makanan. Selaku seorang entrepreneur, saya melihat sebuah peluang. Oh, ternyata ampas daripada belimbing itu, kalau saya olah, ternyata bisa saya jadikan masker. Kan dia tidak rusak. Dia hanya diambil sarinya untuk bisa diminum. Tapi ampasnya ternyata masih bisa saya manfaatkan. Katakanlah saya mau rubahnya menjadi masker belimbing. Ketika saya memiliki pemikiran seperti itu, maka saya sudah dikategorikan sebagai green entrepreneur. Ya, berarti ada reuse yang saya gunakan. Barang yang saya olah, saya bisa gunakan kembali untuk saya menghasilkan produk lainnya. Gitu.
Berbeda dengan green entrepreneurship. Kalau green entrepreneurship adalah aktivitas yang dilakukan. Aktivitas yang dilakukan dengan mengedepankan salah satu, salah dua, atau salah tiga. Nah, aktivitas saya berarti ini ada aktivitas di level proses gitu ya. Belimbing dipetik dari pohonnya, kemudian saya melakukan pemilahan. Belimbing yang bagus kualitasnya akan saya produksi menjadi sebuah minuman, katakanlah jus belimbing. Untuk menghasilkan tekstur yang baik, maka setiap kali belimbing itu di blend, saya harus menyaringnya terlebih dahulu. Nah, hasil penyaringan ternyata menyisakan satu limbah dari atau satu ampas daripada si belimbing tersebut. Karena saya tidak ingin menciptakan satu dampak negatif terhadap lingkungan akibat sampah ini, gitu ya. Karena kan kalau sampah itu dibiarkan, apalagi sampahnya itu dari levelnya organik, pasti akan menimbulkan bau, gitu ya, kepada lingkungan saya, menimbulkan penyakit, mendatangkan binatang-binatang yang tidak saya inginkan, maka saya mengelola si ampas tadi menjadi sebuah masker yang sifatnya bisa dipakai lagi. Nah, aktivitas itu disebut dengan green entrepreneurship. Sementara saya yang memiliki ide, saya menciptakan ide, saya sebut sebagai green entrepreneur. Seperti itu, Afifah, penjelasannya. Apa bisa diterima? Bisa, Bu. Udah paham sekarang. Sudah paham ya? Bedanya di mana? Iya, jadi kalau kita berbicara, kalau misalkan teknopreneur berarti pelaku yang menciptakan ide bisnis dengan memanfaatkan fasilitas daripada teknologi. Technopreneurship berarti satu aktivitas bisnis yang memanfaatkan ketersediaan teknologi untuk menopang keberhasilan. Jadi itu bedanya. Good question. Ada lagi? Mungkin yang ingin ditanyakan, silakan. Ibu, aku mau nanya. Ya, silakan. Iya, Andre. Silakan. Ibu, aku mau nanya. Iya, kan ketika kita sudah melakukan inovasi, terus ada salah satu perusahaan yang melakukan plagiat atau meniru suatu produk yang sudah kita buat. Bagaimana cara mengatasi kompetitor nakal tersebut? Terima kasih. Terima kasih, Tri. Ayo, gimana caranya mencegah para plagiator? Ada yang punya ide? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan. Kalau plagiator itu tergantung, seperti mungkin tapi plagiator itu bisa kita klaim, misalnya merek dia itu ditutup kalau kita sudah mendaftarkan merek dagangan kita atau penciptaan kita itu ke haki ya. Jadi salah satu-satunya cara menurut saya itu. Tetapi kalau misalnya bisa-bisa aja dimirip-miripkan, tapi kita tidak bisa menutup dagangan mereka atau bisnis mereka karena kita tidak mendaftarkannya ke haki. Terima kasih. Seperti itu, Bu. Oke. Ya. Dan terhadap pencegahannya, saya rasa tidak bisa dicegah karena kita pasti memerlukan marketing dan publikasi. Dan satu-satunya cara menurut saya itu. Oke, terima kasih. Ya, benar. Salah satu untuk menjaga orisinalitas daripada ide kita itu adalah dengan mendaftarkan hak perolehan penciptaan itu kepada, kalau kita di Indonesia kan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi di bawah Humham itu kita akan mendaftarkan semua ide-ide kita. Untuk tujuannya adalah untuk menghindari adanya plagiasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Benar apa yang disampaikan oleh teman, bahwa memang setiap kali ide itu ada, tapi jangan lupa orisinalitas ide itu harus kita konfirmasi terlebih dahulu. Jangan-jangan kita yang plagiat, ya? Jangan-jangan kita yang plagiat. Harus mencari tahu. Saya ambil contoh. Anda mungkin pernah mendengar kasus yang dialami oleh Ruben Onsu. Apa bisnisnya Ruben Onsu? Kuliner, Bu. Ya, kuliner yang dikenal dengan namanya apa?
Geprek bensu. Nah, geprek bensu. Kata bensu ternyata bukan satu kata baru. Ketika Ruben, mungkin ini difaktori oleh dia adalah tokoh publik gitu ya. Kemudian dia mempromosikan dagangannya lewat semua kanal sosial media. Ternyata ada pelaku usaha yang merasa dia yang terlebih dahulu menemukan kata bensu itu. Padahal menurut Ruben, bensu itu merupakan singkatan dari namanya. Tanpa dia sadari, ternyata sudah ada pelaku bisnis yang sudah disertai dengan hak ciptanya. Yang dia jaga itu ya adalah yang dia kemas originalitasnya itu adalah si kata bensu tersebut. Nah, bensu itu ternyata singkatan dari bengkel susu miliknya Jesse Handali. Gitu. Nah, bagaimana caranya untuk menepis kalau itu sudah terjadi, mau tidak mau karena memang negara kita basisnya hukum, maka akan diselesaikan secara hukum pula. Bagaimana ya kalau Tri bilang bagaimana Bu menekan para plagiator? Kembali kepada kita. Apakah ide kita sudah kita pagari originalitasnya dengan satu hak penciptaan? Kalau sudah kita pagari, maka secara tidak langsung semua ide kita, kreativitas kita pun sudah dipagari oleh hukum. Kalau ada dijumpai orang yang plagiat terhadap idenya kita bisa menuntut. Tetapi tidak akan pernah bisa kita tuntut kalau itu hanya sebatas ide yang mungkin tertuang pada proposal saja, gitu ya, hanya tertuang pada poster saja, yang tidak pernah kita klaim itu sebagai haknya kita. Salah satu upaya, makanya kita di Indonesia itu difasilitasi ya satu regulasi bahwa setiap brand yang muncul, apakah itu dalam bentuk singkatan nama, apakah itu dalam bentuk nama produk, ataukah jenis produk, itu harus disiasati. Dengan cara adalah mengusulkan yang namanya perolehan hak cipta. Seperti itu, Tri. Ya kalau ada masalah tinggal dibawa ke jalur hukum. Oke? Baik Ibu, terima kasih banyak. Silakan yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan kembali. Ya Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Tapi saya ingin bertanya di pas pertemuan kedua kalau nggak salah tentang sociopreneur. Oke. Nah, silakan. di sini kan sociopreneur katanya untuk pengabdian masyarakat itu belum bisa ya disebut dengan sociopreneur. Belum. Tapi dengan apa ya? Kita kan punya UKM ya Bu di UPJ namanya Dakawori. Nah, dengan Dakawori ini kita juga bisa kan namanya kayak ngabdi masyarakat juga, menjadi sociopreneur juga. Jadi apakah dua job itu nggak bisa disatukan dan bukannya jadi apa ya? Jadi startup, mendorong startup yang bagus ya Bu buat pengabdian masyarakat. Oke. Terima kasih. Terima kasih Iqbal. Saya kasih kesempatan lagi pada yang lain. Silakan memberi tanggapan. Apakah aktivitas pengabdian masyarakat itu bisa kita combine menjadi satu kegiatan entrepreneur yang berbasis sosial atau socio-entrepreneur? Silakan. Ada yang ingin menanggapi? Oke, 3, 2, 1, tidak. Saya coba menanggapi ya, Iqbal ya. Kita lihat dari tujuan masing-masing aktivitas. Sociopreneur atau social entrepreneurship itu adalah satu aktivitas yang bisa mengajak siapapun pelaku bisnisnya untuk menghadirkan satu solusi di tengah masyarakat, di mana solusi yang dihadirkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Sociopreneur juga ingin mengembangkan karakter daripada pelaku bisnis yang ada di sekitarnya, tetapi memang tidak condong atau tidak terfokus pada pencarian keuntungan semata. Tapi dia ingin merangkul tuh semua masyarakat yang ada di sekitarnya, sociopreneur. Itu tujuannya. Kemudian kalau pengabdian masyarakat, itu sebenarnya satu aktivitas yang sifatnya kita memberikan sharing. Sharing itu bisa dalam bentuk kita memberikan pemahaman pengetahuan, pelatihan, bantuan sosial, atau yang lainnya. Tapi apakah di balik aktivitas pengabdian itu ada kesejahteraan masyarakat yang bisa ditingkatkan? Tentunya dalam ukuran yang lama ya. Saya ambil dari Dakawori. Oke.
Bu, kita punya namanya Dakauri. Dakauri itu adalah salah satu komunitas mahasiswa di UPJ yang sifatnya itu adalah memberikan bantuan kepada masyarakat terkait dengan apa yang mereka butuhkan. Dakauri misalkan dia melihat ada satu lokasi desa yang di desa itu belum memiliki sanitasi air yang layak. Maka dia memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut untuk membangun sanitasi yang layak sehingga masyarakat dapat menikmati air dalam kondisi yang wajar. Tapi apakah pembuatan sanitasi itu berkelanjutan? Apakah ada kesejahteraan masyarakat yang secara penghasilannya akan meningkat? Tidak. Sebatas hanya membantu saja. Tapi kalau sosiopreneur, kita ambil di pertemuan kedua, Fani atau mungkin saya lupa, yang di Muaro Jambi, Muhtar Hadi ya, Muhtar Hadi kalau tidak salah. Dia membawa masyarakat Muaro Jambi bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan lewat sumber daya yang mereka miliki. Di Muaro Jambi konon dikenal dengan dua hal yang fenomenal. Satu adalah bahwa desa Muaro Jambi terkenal dengan desa penghasil duku terenak di Indonesia. Oke, kalau kalian masih ingat video itu. Yang kedua adalah bahwa di Muaro Jambi masih terdapat cagar-cagar budaya yang sebenarnya tetap bisa dipertahankan supaya anak-anak generasi berikutnya mengenal seperti apa sih filosofi daripada wilayah tersebut. Dan cagar budaya tersebut juga bisa mendatangkan satu fenomena berbasis wisatawan. Sehingga banyak candi-candi, kuil-kuil yang ada di Muaro Jambi diolah oleh Muhtar Hadi dengan menggandeng pemuda yang ada di Muaro Jambi untuk mempertahankan cagar budayanya. Orang yang berkunjung ke Muaro Jambi itu akan mendapatkan satu wawasan baru, satu budaya baru yang diperkenalkan oleh Muaro Jambi terkait dengan budayanya, hasil alamnya, gitu ya. Di samping itu, masyarakat sekitar, khususnya pemuda-pemuda Jambi, itu turut menyemarakkan, turut melestarikan cagar budaya tersebut agar tidak punah. Secara tidak langsung akan meningkatkan taraf ekonomi. Bayangkan kalau Muaro Jambi jadi satu lokasi destinasi wisata. Akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal enggak? Iya. Jadi dua hal yang berbeda antara aktivitas sosiopreneur atau social entrepreneurship dengan pengabdian masyarakat. Kalau pengabdian masyarakat cenderungnya jarang yang berkelanjutan dan jarang juga yang membawa masyarakatnya menjadi mandiri di sisi finansial, Iqbal. Tapi kalau Muaro Jambi, secara tidak langsung, mungkin pada awalnya masyarakat nggak tahu, ya, apalagi masyarakat lokal gitu ya, dia dihadapkan dengan kuil-kuil itu hal yang biasa, gitu kan ya. Tapi diolah oleh Muhtar Hadi, gitu ya, ternyata wilayah mereka kalau kita olah menjadi destinasi wisata, itu akan mendatangkan satu pencaharian buat masyarakat lokal, benar nggak? Bisa dibedakan antara aktivitas pengabdian masyarakat dengan aktivitas sosiopreneur. Bisa. Bisa ya. Kalau Dakauri kan cuma interval waktu tertentu, dia hanya mengerjakan proyek, ya enggak? Oh, di desa ini lagi butuh pembangunan toilet gitu ya. Setelah toilet terjadi, setelah toilet itu terbangun, ada nggak masyarakat yang secara finansial itu tergerakkan? Ya kecuali kalau mereka menyewakan toilet mereka dengan sesama penduduk di sana ya. Iya benar juga sih. Tidak kan gitu. Tapi berbeda dengan kasusnya si Muaro Jambi gitu. Masyarakat yang tadi tidak tahu apa-apa, mereka hanya melihat ya palingan kuil dipakai untuk komunitas orang-orang yang beragama Buddha ketika mereka ingin beribadah misalkan seperti itu. Hanya sebatas itu. Tapi Muhtar Hadi merubah mindset masyarakat yang ada di Muaro Jambi. Jangan. Ini wilayah adalah wilayah pusaka, dia bilang, dan wilayah pusaka itu bisa
memberikan bantuan finansial secara tidak langsung kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan menghidupkan destinasi Muaro Jambi sebagai tujuan wisatawan. Gitu. Oke? Berarti secara tidak langsung sociopreneur itu lebih kayak ke jangka panjang. Ke jangka panjang, dan Ya, dia ingin menghidupkan atau menaikkan level finansial masyarakat setempat. Oke. Terima kasih. Ya, saya ambil lagi contoh. Saya lupa pelaku sosiopreneurnya siapa. Mungkin kalian pernah baca gitu ya. Beliau adalah young entrepreneur. Dia menghidupkan wilayah NTB. NTB itu terkenal dengan produk tenunnya. Ya, mungkin ada yang berasal dari NTB. Tahu tenunnya NTB itu bagus ya. Setiap wilayah itu pasti punya hasil tenun. Tapi tenunnya NTB itu sangat fenomenal, bahkan sampai ke mancanegara. Ya, tenun yang lainnya ada juga dari Sumatera Barat, ada dari Bangka Belitung. Tapi kan tenunnya NTB itu punya karakter sendiri, gitu. Apalagi wilayahnya sangat eksotis, gitu ya, termasuk dalam wilayah yang terpencil, terjauh, dan tertinggal. Nah, pelaku entrepreneur, saya lupa namanya siapa. Dia ingin menghidupkan di mana komunitas ibu-ibu rumah tangga yang ada di wilayah NTB itu adalah pengrajin tenun. Tapi mereka tidak punya kekuatan, tidak punya pengetahuan, tidak punya keterampilan bagaimana caranya mempopulerkan tenunnya mereka. Bahkan satu tenunnya NTB itu bisa dihargai jutaan rupiah gitu. Nah, keterbatasan penduduk dalam level pendidikan, dalam level pengetahuan, keterampilan, itu dimanfaatkan oleh salah satu pelaku socio-entrepreneur. Saya lupa namanya siapa, nanti saya coba cari lagi namanya siapa gitu ya. Dia menghimpun para ibu rumah tangga yang ada di NTB untuk membantu memberikan penduduk tahu bagaimana memproduksi tenun. Tapi penduduk tidak tahu bagaimana cara mengemas tenun tersebut sehingga bisa dijual dengan apik. Penduduk tidak tahu bagaimana caranya mempromosikan tenun. Mereka hanya sebatas memasokkan hasil tenun itu ke pasar-pasar terdekat mereka. Oleh pelaku socio-entrepreneur ini, karena NTB itu tidak jauh lokasinya dengan Pulau Bali gitu ya, maka dia melihat satu peluang. Bali itu selalu dikunjungi oleh wisatawan asing, di mana wisatawan asing itu selalu tertarik untuk membeli aksesoris karakter lokal, gitu ya, termasuklah tenun. Sehingga bagaimana caranya ibu-ibu rumah tangga penghasil tenun NTB ini bisa meningkatkan pendapatan finansial mereka? Hasil tenun yang diperoleh tadi dititipkan di setiap hotel yang ada di Bali. Hotel pasti dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan asing paling sering belanja aksesoris, benar nggak? Senang ya belanja aksesoris. Yang tadinya ibu NTB cuma taunya ya sudah kita hanya jualnya di pasar gitu ya, atau mungkin buat mereka yang ingin melancong sampai ke luar negeri ya mereka harus mengeluarkan uang ke luar negeri. Padahal ada cara yang lebih praktis dengan cara memasukkan hasil tenun itu ke setiap hotel yang ada di Pulau Bali. Peningkatan ekonomi nggak bagi masyarakat setempat? Iya. Gitu. Itu adalah sociopreneur. Awalnya dia tidak mengukur kepada berapa keuntungan yang bisa diperoleh, tidak. Berbeda dengan entrepreneur biasa, tapi dia bagaimana caranya bersifat sosial. Dia mengedepankan sisi sosial daripada bisnisnya dia, sehingga dia bisa menghimpun masyarakat tersebut secara sosial, sehingga masyarakat itu dapat meningkatkan taraf kehidupannya, apakah dari sisi finansialnya, gitu ya, apakah dari sisi kualitas produksinya. Itu adalah contoh entrepreneur. Jadi dia sekali lagi mengedepankan yang namanya sisi sosial. Atau kalau saya kasih contoh lagi, saya lupa lagi namanya siapa, dokter. Dia melihat bahwa wilayah kumuh gitu ya, masyarakatnya memiliki keterbatasan untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan, tentu. Untuk makan mungkin mereka susah, apalagi untuk mereka bisa membiayai biaya pengobatan. Nah, salah satu dokter, saya lupa namanya siapa, dia ingin meningkatkan kualitas daripada masyarakat kumuh tersebut,
supaya mereka tetap bisa bekerja gitu ya, tanpa dihalangi oleh namanya rasa sakit. Dokter tersebut menciptakan satu klinik yang disebut dengan klinik sampah, teman-teman. Biasanya orang kalau berobat bayar menggunakan uang. Kalau ini, dia berobat menggunakan sampah. Tentu sampahnya bukan semua kategori sampah ya. Gitu. Sampah yang dipilih adalah sampah plastik. Apa sosioprenernya? Bahwa dia bisa menghimpun para pemulung yang ada di wilayah kumuh tersebut untuk mengumpulkan semua sampah plastik. Oke. Ketika ada salah satu di antara mereka yang sakit dan ingin berobat, mereka tidak perlu membayar pakai uang, tapi mereka boleh membayarnya pakai sampah. Sampah plastik yang diterima oleh dokter dari transaksi pembayaran pasien itu diteruskan kepada para pengelola sampah plastik. Siklusnya berjalan nggak? Berjalan. Ada yang ditingkatkan nggak dari taraf kesejahteraan masyarakat yang ada? Jadi untuk mudahnya kita membedakan antara sosiopreneur dengan entrepreneur, antara sosiopreneur dengan teknopreneur gitu ya, kan banyak istilahnya sekarang gitu ya, tergantung subjek pendampingnya apa gitu ya. Atau mungkin tadi antara sosiopreneur dengan kegiatan APMAS, pengabdian masyarakat. Kalau berbicara entrepreneur pasti ada dua kata kunci. Yang pertama adalah keberlanjutan, yang kedua adalah relasi. Jadi berkembang itu relasinya. Kalau kita berpikir tentang sektor bisnis. Kalau Abdimas kan tidak berkembang, relasinya hanya di wilayah tersebut dan terputus pada waktu tertentu. Kalau sudah selesai proyeknya ya sudah selesai. Nggak ada keberlanjutannya. Silakan, kalau ada yang ingin tanyakan lagi. Ya, saya ingin bertanya lagi, boleh? Ya, silakan. Silakan. Itu tadi berhubung tadi ada berkelanjutan dan juga relasi. Itu termasuk kayak apa ya? Yang survei itu Bu, yang get out of the building kalau nggak salah, get out of the building. GOOB. Nah, itu ya GOOB itu dia kayak apa ya? Pelaku usaha itu mau mempromosikan usahanya biar nggak di situ-situ aja, atau ada hal lain gitu tujuannya buat ada survei itu? Ya. Get out of the building atau GOOB itu merupakan satu metode di mana pelaku bisnis ingin melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap banyak hal. Dia ingin mengetahui bagaimana respon pelanggan terhadap sebuah produk yang akan saya luncurkan. Dia ingin mengetahui seberapa tinggi minat pelanggan untuk mau membeli produknya saya. Dia ingin mengevaluasi seperti apa sisi pelanggan membandingkan antara produk yang ingin saya jual dengan produk yang lainnya. Gitu. Jadi GOB itu salah satu metode. Dia harus mampu keluar dari box-nya, dari tempurungnya, untuk dia bisa melihat lebih luas, gitu ya. Itu pernah diimplementasikan oleh iPhone ya. Ketika iPhone itu ingin meluncurkan satu produk smart juga, gitu ya. Smartphone kah itu namanya, smart tablet kah itu namanya. Dia ingin membandingkan dengan Android. Maka dia menerapkan satu metode GOOB untuk menggali respon daripada pelanggan. Lewat respon itulah, memang kan kalau respon biasanya kita nggak mungkin mewawancara kan. Kalau mewawancara mau berapa banyak waktu dihabiskan untuk mewawancara pelanggan. Cara yang paling simpel adalah dengan melakukan survei. Jadi survei itu merupakan metode yang bisa dia gunakan atau pelaku bisnis gunakan untuk mengontrol namanya, untuk mengevaluasi namanya, atau untuk melahirkan satu ide baru berdasarkan masukan daripada seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan, ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Ibu, saya mau tanya, Bu. Silakan. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya off cam soalnya kalau saya on cam connecting lagi Bu. Ya, silakan. Jadi saya mau nanya yang masalah plagiat nih Bu. Oke. Kan bisa jadi kalau kita berinovasi, inovasi yang kita buat itu bukan yang pertama ya Bu. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngeklaim inovasi itu bisa jadi malah kita yang plagiat. Hilang dia. Tes. Ibu tadi maaf,
Kan bisa jadi malah kalau misalkan kita mau ngeklaim inovasi kita itu malah kita yang plagiat. Nah, ada nggak sih Bu satu platform atau web gitu yang berisikan informasi inovasi yang udah diklaim orang gitu? Atau kalau misalkan nggak ada, itu caranya kita cari informasi itu gimana ya Bu? Makasih. Iya, terima kasih kembali. Saya belum pernah menggunakan platform untuk menguji apakah daftar inovasi itu sebenarnya sudah dimiliki oleh orang lain atau tidak gitu ya. Hanya sebatas Mbah Google gitu loh. Tapi kalau satu portal khusus yang ingin mengetahui inovasi, saya belum pernah, jujur saya belum pernah pakai gitu. Tapi bagaimana ya Bu caranya kita untuk mengukur inovasi yang kita berikan itu sebenarnya adalah inovasi yang baru, belum pernah dipakai oleh orang lain. Teman-teman jangan khawatir. Ketika teman-teman mengusulkan satu ide ciptaan gitu ya kepada Humham, itu verifikasi dilakukan oleh Humham. Ya. Ada berkas yang harus kalian isi, nanti dalam beberapa waktu tertentu pihak dari Humham akan melakukan verifikasi. Kalau memang dijumpai ternyata ada kemiripan dan mereka minta verifikasi dari kita, disitulah saatnya kita memberikan penjelasan. Jadi lebih baik kita usulkan saja kepada Dirjen Hak Cipta, nanti Dirjen Hak Cipta yang akan melakukan verifikasi, penelusuran. Biasanya kalau untuk kalian mengajukan hak cipta itu bisa ke Humham, nanti bikin akun. Kemudian nanti setelah bikin akun, silakan mengajukan atau mengusulkan, ada berkas yang harus kalian isi. Kemudian dalam beberapa hari mereka melakukan pengecekan. Nanti hasil pengecekan itu akan dikembalikan kepada kita. Kalau memang itu masih dinilai orisinil, meskipun ada kemiripan, tapi memang ada karakter yang kita bangun, maka dia akan memberikan persetujuan, seperti itu. Karena yang Ibu lakukan selama ini ketika mendaftarkan hak cipta dari setiap karya yang dihasilkan, cukup seperti itu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir apakah Ibu memplagiat, menduplikasi yang lain, karena ketika Ibu mengusulkan itu ke Dirjen Hak Cipta, itu ada waktu yang dibutuhkan oleh mereka untuk melakukan verifikasi. Setelah verifikasi itu keluar dan di ACC, selama di ACC berarti kita boleh merasa terjamin bahwa memang kita tidak menduplikasi atau memplagiat karyanya orang lain. Seperti itu. Tapi kalau untuk platform sendiri untuk mencari inovasi, Ibu masih sebatas Mbah Google untuk mencari itu. Nah, ini Lukas, oke. Ini Lukas kasih referensi di chat. Ya. Itu ada pangkalan data kekayaan. Silakan untuk mengecek setiap karya yang mungkin mirip dengan kita. Tapi kan kadang di sini kita kan kita pasti punya keterbatasan pengetahuan ya. Kalau di sini kan kalau teman-teman klik tuh link yang dikasih oleh Lukas, itu kan pilihannya ada merek, ada paten, desain industri, hak cipta, dan indikasi geografis. Nah, seberapa paham kita untuk mengklasifikasikan bahwa karya kita tuh sebenarnya merek atau brand gitu ya. Seberapa paham kita bahwa yang kita klasifikasikan itu adalah paten. Kalau Ibu cara praktisnya adalah cukup Ibu usulkan, toh nanti dari Dirjen Kekayaan Intelektual dari Humham ini juga akan melakukan verifikasi data. Seperti itu. Mungkin terakhir Bu. Ya, silakan Lukas. Apakah ada biaya untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual? Ada. Ada. Setiap skema ada biayanya. Macam-macam. Kalau cuman poster itu 200.000. Kalau dia program komputer itu 600.000. Kalau dia brand itu bisa puluhan juta gitu ya. Ada. Setiap skema itu ada biayanya. Jadi tidak free. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Dan setiap skema juga ada batas waktunya. Bukan berarti ketika mengusulkan hak cipta tuh udah langsung otomatis seumur hidup akan terlindungi, enggak. Itu ada batasannya. Macam-macam juga batasannya, tergantung dari skema. Ada yang sifatnya setahun, ada 2 tahun, ada 5 tahun gitu, tergantung skema. Silakan kalau ada lagi. Ibu izin bertanya. Ya, silakan.
Jadi misalkan kita melakukan suatu inovasi baru di sebuah produk gitu kan, Bu. Terus produknya ini nggak masuk ke masyarakat, maksudnya masyarakat sulit untuk mengetahui produk yang kita buat barunya ini. Nah, itu tuh kita harus lebih mengedepankan promosinya atau lebih mengevaluasi produk barunya itu? Promosi. Untuk bisa menjangkau pasar, maka strategi promosi itu harus menjadi pilihan utama gitu. Karena bagaimana pasar tahu, bagaimana masyarakat tahu kalau ada inovasi baru dari kita ketika kalau kita tidak mempromosikan. Promosi sekarang banyak pilihan. Anda bisa menggunakan, kalau dulu kan kita pasti menggunakan radio gitu ya, atau mungkin menggunakan televisi, tapi sekarang sudah ada yang gratis promosinya berbasis sosial media, kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Jadi salah satu caranya adalah pasti promosi dulu. Nah, di balik promosi, kita bisa lanjutkan ke GOOTB tadi. Survei mereka. Dari survei itu barulah nanti kita dapat feedback bahwa oh ternyata perlu perbaikan di sini. Oh pelanggan saya menginginkan adanya satu motivasi baru di sini. Jadi dia ada tahapannya. Yang pertama pasti promosi dulu, Inka. Setelah promosi mungkin sebarkan survei GOTW tadi, get out of the building. Keluar dari kerengkengnya kita cari tahu bagaimana respon pelanggan terhadap produknya kita. Setelah mendapatkan respon, kita proses respon tersebut dan menjadikan feedback. Oh, ternyata ini perlu dievaluasi, ini perlu ditingkatkan. Mungkin ini perlu dihapus, mungkin ini perlu diganti. Ya, seperti itu. Silakan. Jadi untuk menciptakan produk itu kita lebih mengutamakan promosi dulu gitu ya, Bu? Promosi dulu, pasti. Promosi. Promosi yang memudahkan kita untuk membuat pelanggan tahu bahwa memang ada inovasinya Inka, ada produk dari Inka gitu, harus dipromosikan. Makanya branding itu penting banget. Nge-branding sebuah produk, nge-branding sebuah jasa itu sangat penting. Oke? Baik, Bu, terima kasih. Oke, jika tidak ada, Ibu akan sampaikan review materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-7, di mana pertemuan 1 kita mulai dengan adanya pengertian wira swasta. Di pengertian wira swasta ini, pembahasan yang banyak kita ulas itu diantaranya adalah pengertian wirausaha, ruang lingkup kewirausahaan, dan juga ciri-ciri seorang wirausaha. Di mana harapannya setelah teman-teman memahami materi, melihat video pendukung, teman-teman paham gitu ya, bagaimana menjelaskan konsep dasar dari kewirausahaan dalam konteks urban. Kemudian untuk yang pertemuan kedua, kita masuk ke gambaran umum wirausaha. Di gambaran umum wirausaha, berarti kita lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan kewirausahaan sosial, 3 pendekatan dalam wirausahaan sosial, dan karakteristik. Masing-masing wirausaha atau pelaku usaha pasti punya karakteristik. Wirausaha sendiri punya karakteristik, wirausahawan sosial punya karakteristik, wirausahawan berbasis teknologi juga punya karakteristik. Di pertemuan ketiga, kita mulai dengan karakteristik wirausaha yang lebih detail lagi, khususnya dalam wirausaha sosial di lingkup urban. Di pertemuan keempat, kita masuk ke green business. Di sini kita mengerti apa yang disebut dengan green entrepreneur, apa itu green entrepreneurship, bagaimana karakter daripada green entrepreneur, dan apa saja dampak dari green entrepreneurship. Di sini juga kita belajar tentang hierarki dalam memanajemen sampah. Masih ingat nggak hierarki teratas dalam pengelolaan sampah itu apa ya? Tadi kita mengenal konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ya, yang paling atas itu adalah recycle, karena memang dalam hierarkinya, recycle itu memberikan dampak yang paling positif untuk menekan semua masalah-masalah terkait dengan dampak-dampak bisnis itu sendiri. Oke,
Kemudian di pertemuan kelima kita secara detail membahas tentang konsep 3R, mulai itu dari hierarki, kemudian implementasi 3R, dan pola pengelolaan sampah kota termasuklah dengan bank sampah. Di pertemuan ke-6 kita belajar tentang membangun kreativitas usaha, memulai dengan strategi berpikir kreatif. Teman-teman udah tahu bagaimana apa itu kreativitas dalam usaha, aspek penting dalam membangun kreativitas, serta tahapan kreativitas. Dan hari ini, pertemuan ke-7, kita membahas tentang inovasi dan juga resiko bisnis. Teman-teman udah tahu tadi apa inovasi, apa saja bentuk resiko bisnis, gitu ya, bagaimana cara mengembangkan inovasi. Ini adalah rangkuman materi yang sudah kita pelajari selama 7 pertemuan. Nah, minggu depan kita sudah masuk ke ujian tengah semester. Ujian tengah semester, teman-teman, pelaksanaan ujian kita menggunakan kolabor. Di sini sudah ada deadline. Mohon tidak salah tanggal, mohon tidak salah jam. Ujian wawasan kewirausahaan itu dilaksanakan tanggal 18 Oktober pukul 3:30 hingga 5:15. Ya. Jadi hanya 45 menit kurang lebih waktu yang diberikan kepada kalian. Ini bentuknya adalah uraian, kalau saya tidak salah ya, karena ini kan dibikin secara tim oleh kelompok dosen. Bentuknya adalah uraian, sifatnya adalah project. Anda akan dihadapkan dengan beberapa studi kasus. Nah, di balik studi kasus itu Anda diminta untuk menggagas sebuah ide atau solusi penyelesaian. Jangan lupa, jangan sampai terlambat. Ini waktunya hanya 45 menit yang diberikan kepada kalian. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik. Jangan lupa setiap kali teman-teman menyelesaikan aktivitas selalu diunggah ke kolabor. Nanti di pertemuan 8 ini Ibu akan juga sisipkan slot untuk Anda mengumpulkan KTM dan juga kartu ujian. Silakan nanti dilengkapi unggahan-unggahannya. Nah, itu untuk briefing kita hari ini. Kira-kira apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Dari Ibu sudah disampaikan semua. Silakan. Nanti rekaman video Ibu, ini... saya mau nanya. Oh iya, silakan. Afifah. Ini cuma mau mastiin ini sih pengertian saya tuh benar apa enggak. Oh iya. Kan tadi di pertemuan berapa gitu sempat bahas tentang green business juga kan, sama green entrepreneur dan green entrepreneurship. Nah, sepengertian saya tuh green business itu otomatis masuk ke konsepnya si green entrepreneur atau green entrepreneurship. Nah, sebenarnya pengertian yang benernya tuh kayak gimana? Apakah yang namanya depannya green udah pasti dia masuk ke green business atau gimana? Green itu kan pola ya, sebenarnya menggambarkan pola. Apa sih maksudnya green? Green itu ya kalau diartikan ya hijau, berarti ada pemikiran yang berdampak kepada pelestarian lingkungan, itu green. Green building kah namanya gitu ya. Green people kah namanya, kalau di IT green coding kah namanya gitu ya, kalau di arsitek itu green building gitu ya. Artinya apa? Dalam mereka melakukan aktivitas itu ada tahap di mana mereka memikirkan minimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Itu maksud dari kata kunci green tersebut. Green building misalkan, bagaimana kita menciptakan satu bangunan yang meminimalkan pemborosan lingkungan. Contoh katakanlah kalau kita membangun gedung biasa, kalau gedung itu pasti butuh pencahayaan yang maksimal untuk orang bisa beraktivitas dengan baik. Benar nggak? Green building berarti dia mencari alternatif. Untuk pencahayaan, selama tidak menggunakan listrik, itu ada solusinya nggak? Salah satunya adalah dengan memanfaatkan listrik alami, apa? Cahaya matahari.
Green building dibangun dengan cara memanfaatkan sudut-sudut ruangan dengan pemasangan kaca. Adanya kaca itu bisa menyerap pemanfaatan pencahayaan dari listrik alami tadi, matahari. Matahari itu ada dampak buruknya nggak kepada lingkungan? Nggak ada. Penghematan nggak? Iya. Bagaimana dengan listrik? Ada dampak buruknya nggak terhadap lingkungan? Pasti ada. Listrik itu disuplai oleh bahan bakar. Bahan bakar dihasilkan dari fosil. Fosil dibutuhkan dalam proses yang panjang sekali. Anda bayangkan kalau setiap aktivitas kita menggunakan listrik, membutuhkan suplai listrik. Bahan bakar itu adalah apakah termasuk sumber daya yang sifatnya selalu tersedia? Enggak. Kalau sudah habis, apa yang terjadi? Ya gelap gulita. Ya enggak? Berarti green building menciptakan satu konsep pembangunan gedung yang meminimalisasi dampak resiko terhadap lingkungan dan mengedepankan sisi sumber daya alaminya. Green entrepreneur, green business. Bisnis itu adalah jenis usahanya. Entrepreneur adalah pelaku usahanya. Entrepreneurship adalah kegiatan usahanya. Usaha versus pelaku usaha versus kegiatan itu tiga hal yang berbeda, kan? Ya enggak? Green business gitu. Green business di sektor kuliner. Green business saya adalah saya menjual makanan dengan berbungkuskan daun pisang. Tidak menggunakan styrofoam atau tidak menggunakan kemasan plastik lainnya gitu. Bisnisnya saya, kenapa dibilang itu green business? Karena semua kemasan makanan saya dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang itu mudah untuk kita dapatkan, ya enggak? Enggak sulit gitu. Berarti saya mengedepankan ada satu pemakaian ide yang saya menjaga kelestarian lingkungan. Daun pisang itu kalau dibakar itu tidak akan berdampak fatal kepada lingkungan dibandingkan dengan saya menggunakan kemasan plastik pada pembungkus makanan saya. Itu bisnisnya. Oke. Green entrepreneur-nya berarti saya yang menciptakan ide tersebut bahwa semua makanan saya akan di-packaging menggunakan daun pisang. Entrepreneurship-nya adalah kegiatan. Kegiatan di mana saya melakukan aktivitas usaha saya dengan memperhatikan dampak resikonya terhadap lingkungan. Jadi kata kunci green tadi mau ditempelkan dimanapun, kata selanjutnya, green itu adalah satu penciptaan ide yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Seperti itu, Afifah. Bisa diterima? Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Dari Ibu sudah cukup penyampaian untuk hari ini. Ibu berharap kalau misalkan ada yang lupa, ya kembali lagi ke materi, dibaca lagi materinya, ditonton lagi video-videonya, supaya Anda lebih memahami dari esensi setiap topik yang disajikan di setiap minggu. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Selamat menjalani pekan UTS minggu depan. Semoga sukses, semoga lancar-lancar saja. Jangan lupa mata kuliah apapun, Ibu juga titip ya, mata kuliah apapun selalu Anda mengacunya kepada si kolabor ini, karena di kolabor pasti sudah ada tertera jadwal minimal, Anda tahu kapan pelaksanaan di setiap mata kuliah. Ya. Oke, nanti rekaman ini akan Ibu share kepada kalian, akan Ibu sisipkan di pertemuan ke-7. Ini nanti Ibu unduh dulu rekamannya, supaya nanti teman-teman masih bisa melihat hasil diskusi kita di pertemuan ke-7. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Ibu izin stop share dan mohon bantuan Ibu mengabsennya dengan cara melihat partisipan yang ada di layar. Pastikan nama Anda di-rename sesuai dengan nama yang Anda daftarkan di kelas. Jadi kalau ada nama-nama inisial, mohon di-rename terlebih dahulu. Karena Ibu akan melakukan absennya berdasarkan
nama yang tertera di layar. Oke, di layar pertama silakan direvisi kalau memang ada yang belum menggunakan nama sebenarnya. Bu pindah ke halaman yang kedua. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat, salam pendidikan, terus semangat ya. Ibu izin undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu.